Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah jemaah haji dan umroh terbesar di dunia. Namun selama ini jemaah Indonesia masih harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu biaya yang tinggi dan ketergantungan pada penyedia layanan asing yang seringkali membuat perjalanan ibadah jadi tidak nyaman dan juga mahal. Namun kini muncul harapan baru melalui konsep kampung haji yang kemudian disebut-sebut sebagai langkah strategis untuk menjawab semua itu. Lantas seperti apa sebenarnya konsep kampung haji ini dan apa dampaknya bagi jemaah Indonesia dalam jangka panjang? Kami akan ulas dalam Kampung Haji RI di Makkah, solusi strategis untuk jamaah. Kita masuk ke slide pertama. Apa itu kampung haji? Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun sebuah kampung haji di Makkah yang bukan sekedar tempat menginap biasa, tetapi sebuah kawasan terpadu yang memberikan berbagai layanan lengkap bagi jamaah haji dan juga umroh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan jamaah dengan target menekan angka kematian yang selama ini cukup tinggi selama musim haji. Untuk itu kampung haji ini dirancang sebagai one-stop service, di mana jamaah bisa mendapatkan akomodasi nyaman, konsumsi yang terjamin, transportasi yang mudah, hingga fasilitas kesehatan yang menjadi perhatian utama. Dengan adanya kampung haji, diharapkan para jamaah bisa beribadah dengan lebih tenang dan juga nyaman, tanpa perlu khawatir soal kebutuhan sehari-hari selama di Tanah Suci. Selain itu, pembangunan kampung haji juga bertujuan untuk memangkas biaya haji yang selama ini dirasa cukup memberatkan masyarakat. Saat ini biaya haji reguler mencapai lebih dari 89 juta per jamaah, sementara negara harus membantu sebagian besar biayanya. Presiden Prabowo juga ingin biaya ini bisa lebih rendah, bahkan lebih murah dibandingkan biaya haji di Malaysia, agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan ibadah haji dengan mudah dan terjangkau, namun tetap memastikan kenyamanan dan juga keselamatan jamaah di Tanah Suci. Pemerintah Indonesia pun sudah melakukan survei dan juga persiapan matang, termasuk memeriksa legalitas tanah di Arab Saudi. Merancang bangunan kampung haji dijadwalkan akan diserahkan ke otorita Arab Saudi pada Oktober 2025, sementara sambil menunggu pembangunan selesai, pemerintah akan menyewa hotel dalam jangka panjang sebagai solusi sementara. Lalu sebenarnya apa urgensi dari pembangunan kampung haji? Saya akan bahas di slide berikutnya, tapi saya singkat dulu. Jadi apa sebenarnya kampung haji dan manfaatnya adalah untuk memberikan kemurahan akomodasi, konsumsi yang lebih terjangkau, transportasi yang lebih murah, dan juga mengurangi tadi ya angka kematian. Di mana manfaatnya tadi yang saya sampaikan, one stop service, target tekanan angka kematian, dan juga biaya haji yang bisa lebih murah. Lantas, kenapa kampung haji ini menjadi penting? Setiap tahunnya lebih dari 220.000 jemaah haji dan juga sekitar 1,5 juta jemaah umroh per tahun berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci. Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya antusiasme umat, tetapi juga jadi tantangan logistik nasional. Di mana mereka tinggal, apa yang akan mereka makan, bagaimana transportasi di sana, dan juga bagaimana perlindungan kesehatan jamaah selama beribadah di Tanah Suci. Nah, dengan jumlah sebesar ini, maka kebutuhan akan penginapan, makanan, transportasi, dan pelayanan kesehatan menjadi sangat besar. Dan ini menuntut sistem pengelolaan yang lebih efisien. Namun selama ini kita terlalu bergantung pada layanan pihak asing, yaitu mahal, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan jamaah Indonesia dan juga membuat pemerintah kehilangan kendali penuh atas pelayanan ibadah. Maka dari itu gagasan pembangunan kampung haji muncul sebagai jawaban strategis. Secara spesifik, ini tujuan pembangunan dari kampung haji yang pertama adalah menekan biaya logistik dan juga akomodasi. Biaya sewa hotel dan konsumsi di Makkah adalah komponen terbesar dalam biaya haji. Dengan nantinya ada kampung haji, memungkinkan pemerintah memiliki properti sendiri bagi jamaah. Nah, artinya ini tidak lagi perlu sewa tahunan, tidak tergantung juga pada harga layanan lokal, dan biaya juga bisa ditekan dan digunakan lebih bijak. Sehingga langkah ini bisa membantu menurunkan biaya haji dan juga umroh secara bertahap, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua adalah sentralisasi layanan jemaah. Kampung Haji Indonesia di Makkah akan menjadi pusat layanan terpadu untuk jemaah Indonesia. Fasilitas yang bisa tersedia seperti asrama penginapan jemaah, klinik dan layanan kesehatan darurat, dapur umum untuk konsumsi jemaah, hingga kantor penghubung Haji Indonesia di Arab Saudi. Model ini memungkinkan penanganan jemaah menjadi secara cepat, aman, dan juga terorganisir, termasuk berkaitan juga dengan layanan kesehatan khusus. Sehingga resiko kematian bisa ditekan melalui penanganan cepat, fasilitas lengkap, dan juga ada tenaga medis Indonesia. Lalu yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Daripada terus-menerus ya kan menyewa fasilitas dari pihak ketiga, pembangunan kampung haji diharapkan dapat menjadi bentuk investasi aset. Dan khususnya aset tetap negara di luar negeri.
Dalam jangka panjang, pemerintah bisa menghemat biaya tahunan. Fasilitas bisa dimanfaatkan untuk umroh dan haji sepanjang tahun, serta berpotensi membuka peluang kerjasama bisnis, pendidikan, dan sosial lainnya. Dan untuk menunjang realisasi rencana Prabowo tersebut, maka dibentuklah Kementerian Haji dan Umroh dengan melantik Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh. Tidak hanya itu, DPR juga mengesahkan RUU tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam rapat paripurna. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan pun menargetkan pembangunan kampung haji jemaah Indonesia di Mekah rampung pada 2028 ditargetkan, berarti kurang lebih 3 tahun lagi dari sekarang ya. Ia juga berupaya menekan ongkos haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia menargetkan setidaknya akan ada 1 hingga 2 tower yang bisa mulai digunakan pada tahun 2028. Lantas bagaimana nih nanti skema pembangunan kampung haji? Nah, saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi skema pembangunan kampung haji ini dibahas oleh BP Haji sejauh ini ada 3 opsi utama, yaitu pertama pembangunan baru. Ini berarti membangun kampung haji secara keseluruhan dari nol. Jadi mereka nanti akan dirancang dan membangun fasilitas khusus yang benar-benar baru sesuai dengan kebutuhan jemaah Indonesia. Skema ini sebenarnya paling ideal karena kontrol penuh terhadap kualitas dan juga fasilitas. Tetapi tentunya membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Membeli hotel yang sudah ada menjadi opsi yang kedua. Dan opsi ini adalah hotel-hotel yang sudah berdiri ya saat ini di Arab Saudi lalu diubah menjadi kampung haji. Ini bisa jadi lebih cepat daripada membangun dari nol. Tapi mungkin ada keterbatasan mengenai desain dan juga fasilitas karena memang menyesuaikan bangunan yang sudah ada. Lalu opsi ketiga adalah mengontrak hotel jangka panjang. Skema ini adalah menyewa atau mengontrak hotel di jangka waktu yang lebih panjang dan dipakai sebagai kampung haji. Ini juga paling cepat dan mungkin paling murah, tapi dari segi kontrol dan fasilitas juga harus menyesuaikan kondisi yang ada dan layanannya juga jadinya bisa lebih terbatas. Nah, opsi-opsi inilah yang akan dibahas lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Ya, semoga saja ini menjadi efektif ya dan nggak ada lagi nih kendala logistik dan juga diharapkan bisa lebih ngirit karena semua under kontrol negara sendiri. Kita akan nantikan seperti apa kampung haji ala Indonesia ini di tahun 2028 ya pemirsa.